Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu harap semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua berdoa agar wabah penyakit ini segera berlalu sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di dalam sekolah, di kelas yang sama sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih baik lagi. Amin. Sebelum mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Untuk itu, Ibu mengecek hadiran kalian dulu, siapa yang tidak mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Oke, terima kasih anak-anak atas kehadirannya semua. Walaupun belajarnya di rumah, tetapi kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di rumah saja ya. Terima kasih. Nah, ada yang tahu tidak hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang tema 1 yaitu tentang kegemaranku dan subtema satunya yaitu tentang gemar berolahraga. Ada yang tahu nggak tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita tahu manfaat dari gemar berolahraga dan juga permainan-permainan yang sering kalian lakukan di rumah atau dimanapun. Itu ternyata punya manfaat sendiri. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Ibu mempunyai sebuah lagu. Nah, lagu ini tuh diambil dari liriknya Cicak-cicak di dinding, tetapi Ibu rubah dengan Yuk Kita Olahraga. Nah, sebelum kalian mengikuti, Ibu ingin mencontohkan dulu bagaimana lagunya itu. Oke, perhatikan Ibu dan dengarkan Ibu baik-baik ya. Nanti kita akan bersama-sama untuk menyanyikannya. Yuk kita olahraga, sehat jiwa dan raga, gerak kaki dan tangan, yuk lompat ke depan. Oke, semuanya sudah tahu? Mari kita ulangi sekali lagi ya. Yuk kita olahraga, sehat jiwa dan raga, gerak kaki dan tangan, yuk lompat ke depan. Oke, lagunya seperti itu ya anak-anak. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau kalian semua menyiapkan buku serta alat tulis kalian. Jadi ketika Ibu menyampaikan sesuatu, kalian bisa menulisnya. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang kurang kalian pahami, kalian bisa menulisnya dan kemudian bertanya Ibu melalui via WA saja ya anak-anak. Nah, untuk itu kalian perhatikan di buku tema 1 kalian. Di situ ada pada halaman 31. Nah, di situ ada gambar tentang permainan dan jenis-jenis olahraga. Nah, Ibu ingin kalian mengidentifikasi, melihat permainan apa saja sih yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian kalian menuliskan kosakata atau nama-nama dari permainan tersebut di buku tulis kalian. Oke, sudah anak-anak. Nah, di situ kalian Oke. Nah, coba perhatikan di situ ada gambar apa saja, Kak? Nah, di situ ada gambar permainan-permainan tradisional. Misalnya permainan lompat karet, permainan congklak, dan juga jenis permainan lainnya. Nah, di situ juga ada gambar olahraga. Nah, di situ ada olahraga kasti, olahraga renang, olahraga voli. Nah, dari semua permainan-permainan yang sudah kalian tulis, yang sudah kalian lihat di buku tersebut, Ibu ingin bertanya nih, permainan apa sih yang kalian sukai? Dan permainan apa yang menyehatkan dan olahraga apa saja yang benar-benar kalian gemari?
Nah, ada yang suka olahraga renang, ada yang suka olahraga bola voli, ada juga yang suka olahraga bola kasti dan lain sebagainya. Dan mungkin ada juga suka permainan congklak-congklak gitu. Congklak-congklak itu yang seperti yang ada delapan baris-baris, terus nanti ada batu atau sejenisnya yang nanti kita mainkan dengan cara setiap batunya itu kita masukkan ke dalam lubangnya masing-masing. Nah, terus ada juga permainan lompat tali. Nah, lompat tali itu yang dimana penjaganya yang megang tali itu ada 2 orang dan yang lompat itu ada 1 orang dan bisa juga lebih ya. Nah, di permainan ini tuh juga menyehatkan karena kenapa? Karena dimana permainan ini membutuhkan banyak gerak dan mengeluarkan banyak keringat. Nah, dimana ini berfungsi untuk tetap menjaga kesehatan tubuh dan kekuatan tulang-tulang serta otot-otot. Setelah kalian menuliskan kosakata atau nama-nama permainan yang kalian sukai, nanti kalian bisa mengirimkannya lewat via email saja, via WA saja ya anak-anak. Nanti ibu akan mengecek siapa saja yang suka permainan dan siapa saja yang suka olahraga, dan permainan apa yang kalian sukai dan olahraga apa yang benar-benar menyehatkan tubuh kalian atau tubuh kita semua. Oke, coba kalian perhatikan pada halaman berikutnya. Di situ ada gambar permainan yang tidak menyehatkan atau dan permainan yang menyehatkan. Nah, coba kalian lihat gambar tersebut. Ada beberapa jenis permainan. Itu di situ ada yang menyehatkan dan ada yang tidak menyehatkan. Nah, ibu mau kalian untuk gambar yang menyehatkan, kalian centang checklist, dan untuk gambar yang tidak menyehatkan, kalian kasih silang. Terus, permainan-permainan apa saja, namanya apa saja, kalian tolong tuliskan namanya. Kemudian, kalau untuk permainan yang tidak sehat, kalian silangkan. Dan untuk permainan yang menyehatkan, kalian centang. Untuk lebih jelasnya ya. Itu ada beberapa permainan. Jadi nanti kalian tinggal mengirimkannya ke WA biar nanti ibu periksa satu persatu dan ibu akan menilai kalian ya. Harus semangat walaupun tetap belajar di rumah saja ya. Oke, ibu sudah menerima WA dari kalian hasil mengidentifikasi kegiatan mana yang menyehatkan dan kegiatan yang tidak menyehatkan. Nah, di sini ada beberapa yang mengisi benar dan ada beberapa yang belum bisa. Nah, kita akan coba cek bersama-sama ya. Nah, jadi untuk pada kegiatan yang pertama itu ada kegiatan renang. Nah, di situ itu merupakan olahraga atau kegiatan yang menyehatkan. Berarti kita kasih apa? Kita kasih centang. Coba perhatikan baik-baik ya. Karena kenapa olahraga renang itu menyehatkan? Karena dengan kita renang, maka itu akan membentuk tulang otot-otot kita menjadi kuat dan lebih menyehatkan. Nah, pada kegiatan nomor 2 itu ada kegiatan lompat tali. Nah, itu termasuk juga permainan yang menyehatkan atau kegiatan yang menyehatkan. Karena seperti ibu bilang sebelumnya bahwa permainan lompat tali ini bisa mengeluarkan banyak keringat dan juga membutuhkan banyak gerak untuk bisa menghasilkan permainan tadi. Jadi lompat tali itu kita harus melompat ya, ada yang melompat tinggi, ada yang melompat rendah, dan itu membutuhkan tenaga, banyak gerak dan juga mengeluarkan banyak keringat. Nah, itu juga merupakan salah satu kegiatan yang menyehatkan ya.
Terus kegiatan yang ketiga, nah disitu kita lihat kenapa tidak menyehatkan, karena dia hanya duduk-duduk ya, dia hanya duduk-duduk di situ, teman-temannya tuh lari-lari olahraga tapi dia hanya duduk dan bermalas-malasan, dan itu tuh tidak menyehatkan. Karena coba kalau misalnya kita tidak banyak gerak, itu mengakibatkan kita jadi susah bergerak, jadi suka malas-malasan, tubuh kita jadi tidak sehat, kita jadi gampang mudah sakit. Jadi salah satu cara untuk agar kita sehat, tetap kuat, maka kita harus rajin berolahraga. Nah, untuk kegiatan nomor 4, coba lihat ada apa di situ, gambar apa? Iya, gambar mereka lagi bermain bola voli. Kenapa bola voli termasuk kegiatan yang menyehatkan? Karena di situ diajarkan bagaimana caranya agar kita membentuk otot-otot yang kuat. Nah, kalau bola voli kan kita harus menggunakan tangan. Nah, harus tetap menggunakan tangan. Jadi permainan ini menggunakan tangan, di mana kita harus bisa benar-benar cekatan dalam melakukan sesuatu. Jadi termasuk ke dalam olahraga yang menyehatkan. Coba perhatikan kegiatan gambar nomor 5. Nah, kegiatan gambar nomor 5 itu di mana kegiatan kesehariannya itu hanya tidur saja. Tidur makan ya. Nah, itu merupakan kegiatan yang bukan menyehatkan. Karena kenapa? Karena dia makan tidur. Nah, dengan makan tidur tersebut itu bisa membuat tubuh kita itu tuh semakin kekurangan daya tahan tubuh. Kenapa? Karena itu tadi dia hanya makan tidur menyebabkan dia jadi malas, aliran darahnya tidak akan lancar karena dia tidak olahraga. Jadi harus olahraga juga itu banyak manfaatnya, diantaranya memperlancar peredaran darah kita biar mengalir ke dalam seluruh tubuh, itu salah satunya. Menguatkan otot, membuat pikiran jernih. Nah, terima kasih. Nah itu merupakan bagian dari kegiatan kalian tadi. Jadi nomor 1 itu merupakan olahraga yang atau kegiatan yang menyehatkan. Nomor 2 menyehatkan juga. Nomor 3 tidak menyehatkan. Nomor 4 menyehatkan, dan nomor 5 tidak menyehatkan. Nah, terima kasih sudah mengerjakan dan sudah mengirim ke Ibu. Nanti Ibu akan periksa untuk kalian yang benar dan untuk yang belum bisa sama sekali. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, oke, kita akan melakukan lagi lagu yang sudah Ibu sampaikan di awal. Lagu yang liriknya cecek di dinding, tapi kita ganti menjadi cue olahraga. Kita nyanyi sekali lagi tapi sambil tepuk tangan ya anak-anak. Oke, ayo 1, 2, 3. Yuk kita olahraga, sehat jiwa dan raga, gerak kaki dan tangan, yuk lompat ke depan. Oke, sekali lagi ya, sambil tepuk tangan. Ayo semua. Yuk kita olahraga, sehat jiwa dan raga, gerak kaki dan tangan, yuk lompat ke depan. Hore. Nah, anak-anak, dari lagu yang sudah kita lakukan diiringi dengan tepuk tangan. Nah, coba apa yang dihasilkan dari tepuk tangan tadi? Ya, bunyi ya. Bunyi itu sesuatu yang dihasilkan dari alat-alat yang dibunyikan atau sesuatu yang digesekkan atau digerakkan secara bersamaan nih, seperti ini. Nah, itu menghasilkan bunyi tepuk tangan ya. Itu menghasilkan
bunyi. Nah, tadi kalian kan sudah mendengar, sudah melakukan kegiatan menyanyi dan melakukan kegiatan tepuk tangan. Ibu ingin bertanya nih, kalau misalnya ibu tepuk begini, itu menghasilkan apa? Bunyi ya. Nah, bunyi yang ibu hasilkan seperti ini itu merupakan bunyi buatan apa bunyi alami? Bunyi buatan. Kenapa? Karena ibu melakukan dengan tangan ibu sendiri. Seperti ini. Nah, itu merupakan bunyi buatan. Nah, kalian bisa melakukannya sendiri kok. Nah, itu merupakan bunyi. Jadi, bunyi itu terbagi menjadi dua, yaitu bunyi buatan dan juga bunyi alami. Nah, seperti ibu lakukan tadi merupakan bunyi buatan. Jadi, gesekan tangan ibu ketemu tangan ibu yang satunya, itu merupakan bunyi buatan. Contoh lain dari bunyi buatan, contohnya seperti kita bersiul, ya, tapi ibu tidak bisa bersiul. Nah, itu merupakan bunyi buatan karena digerakkan oleh manusia. Nah, kalau contoh bunyi alam itu yang mana ya, Bu ya? Nah, bunyi alam itu seperti bunyi angin, bunyi air terjun. Nah, itu merupakan bunyi alami, bunyi yang dihasilkan oleh alam. Bunyi yang dengan sendirinya uh, muncul dan dihasilkan oleh alam itu sendiri. Nah, contohnya angin. Nah, angin itu dihasilkan oleh alam itu sendiri. Air terjun juga dihasilkan oleh alam itu sendiri. Contoh yang lain bunyi buatan itu contohnya bunyi pesawat terbang. Nah, kalau misalnya kalian sering mendengar pesawat terbang atau melihat pesawat terbang di angkasa, itu kan ada bunyinya tuh, tut. Nah, bunyi seperti itu dihasilkan oleh pesawat dan merupakan buatan. Oke. Nah, karena kalian sudah belajar tentang bunyi, Ibu mau kalian lihat di halaman sebelahnya, halaman 32. Nah, di situ uh, ada jenis-jenis bunyi, bunyi apa saja dan juga sumber bunyinya seperti apa saja. Nah, di situ ada gambar-gambarnya, sumber bunyinya seperti apa, apakah dia termasuk sumber bunyi buatan atau sumber bunyi alami. Nah, Ibu mau kalian mengerjakannya. Nah, setelah itu kalian boleh mengirimkannya lewat via WA. Nanti Ibu periksa dan Ibu akan menilai satu persatu. Nah, itu tugas kalian ya. Oke. Nah, itu merupakan tugas kalian atau PR kalian. Jangan lupa dikerjakan di rumah. Nanti kalian bisa mengirimkannya lewat via WA ke Ibu. Nah, untuk penjelasannya atau keterangannya nanti kita akan bahas minggu depan tentang tugas kalian ini. Jangan lupa untuk dikerjakan dan bisa berdiskusi dengan orang tua kalian. Oke, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa pembelajarannya dikirim lewat WA ke Ibu. Oke, untuk itu sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu untuk kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih. Untuk itu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.